Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Patricia Dagut, kelas A semester 7 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul saya berimitasi maka saya bergaya. Fenomena perilaku imitasi penghuni kos-kosan di Desa Penfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Latar belakang masalah: kehidupan sosial senantiasa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Kondisi ini dipengaruhi karena tiap hari manusia selalu berinovasi, hingga dunia ini mencapai pada tahap yang lebih modern, seperti yang kita saksikan saat ini. Di era modern ini, kita semua dituntut agar bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga tidak teralienasi dari hasil perubahan tersebut. Kondisi ini berimplikasi pada penerapan masing-masing individu dalam memilih gaya hidup yang cocok atau sesuai dengan kehidupan sekarang ini. Gaya hidup adalah seni yang dibudayakan oleh setiap orang. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Menurut Sumarwan, gaya hidup sering digambarkan dengan kegiatan, minat, dan opini dari seseorang. Gaya hidup seseorang biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Seseorang mungkin dengan cepat mengganti model dan merek pakaiannya karena menyesuaikan dengan perubahan zaman. Gaya hidup seseorang tidak berubah begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk lingkungan media sosial. Banyak orang menggunakan media sosial, termasuk remaja. Remaja merupakan pengguna terbanyak media sosial. Begitu banyak remaja menggunakan internet atau media sosial, memungkinkan mereka saling berinteraksi satu sama lain. Banyak informasi yang mereka beri maupun yang mereka terima melalui postingan-postingan mereka di media sosial. Sejalan dengan itu, banyak nilai-nilai serta budaya yang tersebar dan diterima oleh para remaja yang menggunakan internet tersebut. Nilai-nilai dan budaya yang mereka terima kemudian mempengaruhi kegiatan, opini, dan minat seorang remaja, atau lebih tepatnya mempengaruhi gaya hidup seorang remaja. Interaksi yang terus-menerus melalui akses internet membuat remaja cepat terpengaruh dengan postingan di media sosial tersebut. Apalagi postingan-postingan atau tayangan-tayangan dalam media sosial terbilang sangat menarik dan up to date. Remaja yang tergolong dalam masa pencarian jati diri tidak mau ketinggalan tren-tren yang sedang up to date di sosial media. Karena itu, mereka juga ikut-ikutan tren yang sedang up to date tersebut. Perilaku imitasi ini dilakukan oleh remaja agar mereka tidak dikategorikan ke dalam daftar orang yang ketinggalan zaman atau kurang update dan tetap eksis. Seperti yang akhir-akhir ini menjadi tren di kalangan remaja putri. Bermain TikTok adalah salah satu tren yang sedang booming. Banyak remaja putri yang ikut-ikutan main TikTok, bahkan berlomba-lomba untuk membuat video TikTok yang super bagus agar memperoleh like atau pujian dari teman-temannya. Perilaku imitasi ini menjadi dampak bagi remaja putri setelah rutin mengakses media sosial TikTok. Bermain TikTok menjadi minat atau aktivitas baru yang dipilih remaja untuk menghabiskan waktunya. Mulai dari menonton TikTok, memilih baju yang akan dikenakan dalam video TikTok, berlatih gerakan untuk membuat video yang dilakukan secara berulang-ulang,
lalu memposting video yang terbaik dari sekian video percobaan TikTok yang sudah dibuat. Aktivitas itu kemudian menjadi kebiasaan, dan setiap hari banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk itu. Generasi TikTok, itulah cap yang layak disematkan untuk para pemuda kita saat ini. Aktivitas lain yang lebih bermanfaat seperti membaca buku atau mengerjakan tugas kuliah diabaikan demi membuat video TikTok terbaik. Dampak dari fenomena ini terutama dirasakan oleh remaja yang tinggal di daerah kos-kosan karena tidak adanya pengawasan dari orang tua. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul ini. Yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana fenomena perilaku imitasi penghuni kos-kosan di Desa Penfik Timur. Lalu tujuan penelitiannya adalah mengetahui fenomena perilaku imitasi penghuni kos-kosan di Desa Penfik Timur. Lalu manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis, yaitu dapat menjadi sumber informasi dalam bidang ilmu sosial, serta menjadi bahan tambahan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang fenomena perilaku imitasi. Yang berikut manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan wawasan yang lebih mendalam bagi peneliti dalam memahami informasi mengenai fenomena perilaku imitasi, serta untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari oleh peneliti dengan membandingkan teori yang didapatkan dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, bagi masyarakat, sebagai bahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fenomena perilaku imitasi penghuni kos-kosan, khususnya di Desa Penfik Timur. Yang berikut teori yang digunakan adalah teori belajar sosial. Pada tahun 1941, ahli psikologi yaitu Neil Miller dan John Dollar mengatakan bahwa peniruan atau imitation merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Proses belajar tersebut dinamakan social learning atau pembelajaran sosial. Di dalam imitasi ada proses belajar meniru atau menjadikan model tindakan orang lain melalui pengamatan terhadap orang tersebut. Dalam teori belajar sosial, individu belajar tidak melalui pengondisian, tetapi melalui pengamatan. Perilaku imitasi tidak serta-merta terjadi begitu saja, tetapi terlebih dahulu melalui pengamatan. Lalu kemudian seseorang menaruh perhatian terhadap sesuatu. Setelah menaruh perhatian yang besar pada sesuatu, maka ada semacam minat untuk meniru sesuatu tersebut. Seperti contohnya tadi, seseorang tidak serta-merta langsung membuat video TikTok, tetapi terlebih dahulu dia melihat postingan-postingan di media sosial, lalu kemudian dia menaruh perhatian, lalu dia kemudian tertarik dan menaruh perhatian terhadap hal tersebut. Maka selanjutnya yang dilakukan adalah ikut bermain TikTok. Hal itu terjadi karena seseorang
sering mengakses seseorang rutin mengakses media sosial TikTok. Perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika meniru orang lain dan peroleh hukuman ketika tidak menirunya. Di sini dalam kaitannya dengan perilaku imitasi bermain TikTok, ketika TikTok ini kan sedang booming di media sosial. Jadi ketika seseorang tidak ikut bermain TikTok, dia takut dirinya disebut ketinggalan zaman atau kurang update. Maka dari itu dia juga ikut bermain TikTok dan mempostingnya di media sosial. Yang berikut lokasi penelitian di Desa Penfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Adapun jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Fokus penelitiannya adalah fenomena perilaku imitasi penghuni kos-kosan di Desa Penfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Lalu yang berikut instrumen penelitian. Yang menjadi instrumen dari penelitian adalah peneliti sendiri. Lalu teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Lalu yang terakhir, teknik analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Sekian dan terima kasih.